Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meviki Sunaina, NPM 089. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah kewirausahaan yaitu Project Business Plan, yaitu dengan judul Zona Siluet sebagai usaha di bidang multimedia. Yang pertama yaitu ringkasan. Siluet adalah efek yang dihasilkan dalam fotografi karena adanya perbedaan signifikan antara pantulan cahaya objek utama di bagian depan gambar dengan latar belakangnya. Untuk menghasilkan siluet, cahaya dari bagian belakang objek harus sangat terang, kemudian ditangkap dengan luminitas cahaya latar belakang. Dulunya gambar siluet dibuat dari hasil kertas khusus yang berwarna hitam lalu dipotong sesuai dengan bentuk wajah yang akan dibuat siluet. Tapi hal tersebut hanya dapat digunakan apabila si pembuat atau si pembeli gambar siluet saling bertemu. Namun seiring berkembangnya zaman, gambar siluet dapat dengan mudah ditangkap oleh sebuah kamera. Tetapi terkadang hasil yang didapat juga kurang memuaskan karena terpengaruh oleh banyak atau tidaknya cahaya dan harus menunggu momen-momen tertentu. Dengan alasan itulah kami berencana akan membuat sebuah usaha di bidang tersebut dengan sebuah inovasi yang baru, yaitu siluet digital. Dengan memanfaatkan bekal ilmu desain yang telah kami dapat melalui tutorial di media massa melalui sebuah aplikasi desain yaitu Adobe Photoshop. Metode ini kami pilih karena jenis format vektor yang menghasilkan gambar yang 100% tidak akan berubah atau pecah pada saat pembuatan. Dalam proses ini lebih mudah serta tidak harus menunggu momen-momen tertentu dalam pengambilan gambarnya. Kapan saja, di mana saja, gambar dapat diabadikan melalui ponsel. Lalu hasil tersebut dapat dikirim kepada kami melalui sosial media. Zona Siluet ini merupakan suatu produk berupa gambar siluet yang dibuat dengan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop dan digunakan untuk hadiah seperti ulang tahun, pernikahan, dan lain-lain. Dapat juga digunakan sebagai hiasan dinding atau ruangan untuk mempercantik dekorasi. Selanjutnya yaitu peluang, di mana produk ini memiliki peluang bisnis yang cukup menjanjikan karena bisnis di bidang ini masih belum banyak peminatnya. Dengan tampilan yang unik serta harga yang ekonomis dapat dinikmati oleh semua kalangan, dan tentunya gambar tersebut dapat menjadi sebuah kado unik atau hiasan baik di dalam rumah ataupun kantor. Yang diharapkan dalam usaha Zona Siluet ini melalui Project Business Plan ini adalah menghasilkan suatu produk kreatif dan inovatif dari pemanfaatkan skill editing dengan aplikasi Adobe Photoshop. Yang selanjutnya yaitu target pasar, di mana pemasaran dilakukan secara bertahap mulai dari area pemasaran yang lebih sempit hingga pemasaran yang lebih luas. Untuk tahap awal, daerah pemasaran yaitu di Kota Magelang. Targetnya yaitu para pelajar, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya yang dapat kita awali promosi kepada rekan mahasiswa di kampus, kerabat, dan teman-teman. Untuk tahap-tahap selanjutnya serta mempermudah promosi dari produk ini yaitu dengan dibuatnya akun di media sosial Instagram dan Shopee untuk mempermudah pemasaran produk, karena dengan media sosial akan lebih mudah diakses dan dijangkau dari mana saja. Untuk pemasaran yang berada di luar daerah Magelang bisa melakukan pemasaran secara online. Yang selanjutnya yaitu sumber daya, alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan produk ini yaitu seperti personal komputer yang di dalamnya sudah terdapat aplikasi CorelDRAW ataupun Photoshop, printer, kuota untuk jaringan internet, box untuk packaging hasil desain siluet, gunting, cutter, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu pesaing. Hasil karya desain grafis yang saat ini cukup ramai diminati yakni jasa pembuatan kartun wajah dalam bentuk vektor dan siluet. Di Magelang sudah banyak bermunculan akun-akun jasa tersebut di media sosial Instagram. Jika melihat kompetitor yang bergerak di bidang usaha yang sama, memang sudah cukup banyak. Kami menyediakan jasa pembuatan mahar pernikahan dengan gambar siluet yang diaplikasikan dengan jumlah mahar yang dapat disesuaikan dengan permintaan pelanggan. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran, di mana tahap awal dijajakan secara face to face baik secara langsung ataupun online dengan menggunakan fitur aplikasi chat. Selain menjajakan produk secara individu ke individu, dilakukan juga pemasaran produk menggunakan situs jual beli online seperti Shopee guna mempermudah masyarakat di luar kota yang tertarik dengan produk ini. Pembuatan toko sudah masuk ke dalam pemasaran tahap mikro.
tahap makro. Pemasaran secara berkala ini nantinya akan lebih menguntungkan karena ketika kita membuka toko, orang-orang sudah tahu produk yang kita jual. Yang selanjutnya yaitu bisnis model. Yang pertama yaitu value proposition, yaitu inovasi produk siluet digital. Yang kedua yaitu customer segmentation-nya, yaitu masyarakat umum. Yang ketiga channelnya, yaitu berupa akun Instagram dan Shopee. Yang keempat yaitu customer relationship, yaitu penjualan melalui Shopee dan Instagram. Yang kelima yaitu revenue stream, yaitu pembayaran tunai dan pembayaran transfer. Yang selanjutnya yaitu key research, yaitu grosir pembuatan frame atau figura. Yang selanjutnya key aktivitas, yaitu berupa pembelian frame, pengeditan siluet, packaging, pengiriman. Yang selanjutnya yaitu key partnership, yaitu grosir frame atau figura. Yang selanjutnya cost struktur, yaitu berupa biaya perawatan atau servis personal komputer dan printer. Yang selanjutnya yaitu program kegiatan. Pada bulan Juni yaitu kegiatannya berupa persiapan usaha. Uraian kegiatannya yaitu koordinasi antar tim, pembelian dan pengecekan perlengkapan. Pada bulan Juni yaitu kegiatannya berupa persiapan usaha, berupa analisis strategi permulaan usaha. Pada bulan Agustus berupa pelaksanaan usaha, yaitu dengan uraian kegiatan pembuatan sampel promosi serta promosi usaha. Pada bulan September kegiatannya yaitu pelaksanaan usaha dengan uraian kegiatan jaringan pemasaran, laporan perkembangan usaha serta evaluasi laba. Yang selanjutnya pada bulan Oktober berupa kegiatan pasca pelaksanaan, di mana uraian kegiatannya berupa evaluasi hasil usaha, analisis keberlanjutan usaha, monitoring evaluasi internal. Yang selanjutnya ada cara pembuatan produk. Yang pertama yaitu dalam pembuatan kami menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Selanjutnya import gambar yang akan kita jadikan siluet digital dengan cara klik kanan lembar kerja dari Adobe Photoshop, kemudian klik import. Selanjutnya pilih gambar sesuai keinginan, lalu klik import. Lalu pilih pen tool, yaitu untuk membuat sebuah garis. Nah, buatlah garis mengikuti dengan lekukan wajah yang akan disiluet. Dalam proses ini, titik awal garis harus bertemu dengan titik garis akhir agar gambar dapat diwarnai. Selanjutnya yaitu pilih shape tool, yaitu pada garis yang telah dibuat, lalu pilih convert line to curve, lalu tombol ini berfungsi untuk mengubah garis menjadi kurva atau jaring yang bisa dilengkungkan. Selanjutnya lengkungan garis sesuai bentuk yang diinginkan atau lekukan wajah, yaitu berikan warna hitam pada pola atau gambar yang telah dibuat, lalu hapus gambar asli dan berilah sedikit kesentuhan atau tambahan kreasi lainnya agar gambar terlihat menarik, kemudian ekspor dalam bentuk JPEG. Selanjutnya hasil sudah siap untuk dicetak menggunakan printer dan kertas foto glossy, lalu masukkan hasil cetak ke dalam frame atau figura. Yang selanjutnya yaitu ada proyeksi keuangan, di mana pada bahan baku yang dibutuhkan yaitu personal komputer berupa 1 unit dengan harga 5 juta. Yang selanjutnya adalah printer dengan satuan 1 unit dengan harga 1.600.000, yaitu dengan total biaya bahan bakunya yaitu 6.600.000. Yang selanjutnya yaitu berupa alat bantu. Yang pertama yaitu terdapat gunting yang dibutuhkan berupa 1 unit dengan harga 15.000. Yang selanjutnya ada cutter dibutuhkan sejumlah 1 unit dengan harga 10.000. Yang selanjutnya ada kertas foto glossy yang dibutuhkan berupa 1 rim dengan harga 75.000. Selanjutnya tinta printer hitam dengan jumlah 1 botol dengan harga 65.000. Selanjutnya yaitu selotip yang dibutuhkan berupa 1 pieces dengan harga 8.000. Lalu bungkus kado berupa 50 lembar dengan harga satuan 2.000 dan total jumlahnya yaitu 500 untuk 50 lembar. Selanjutnya yaitu lem yang dibutuhkan berupa 1 pieces dengan harga 7.000. Selanjutnya yang dibutuhkan yaitu frame dengan 50 unit dengan harga satuannya 20.000. Sehingga dengan jumlah yang dibutuhkan berupa 50 unit yaitu
dengan total harga 1 juta. Yang selanjutnya yaitu bubble wrap dengan yang dibutuhkan 50 meter dengan harga satuan meternya 1000. Maka jumlah dari kebutuhan bubble wrap 50 meter yaitu berupa 50.000. Yang selanjutnya yaitu lakban fragil atau lakban dengan penanda anti pecah. Yang dibutuhkan berupa 1 pieces dengan harga satuan 10.000. Nah, lalu total biaya alat bantunya yaitu 1.340.000. Selanjutnya yaitu total dari seluruh bahan baku dan alat bantunya yaitu 77.940.000 rupiah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.